Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kami akan hadirkan beberapa item ya, beberapa pasal yang mungkin dianggap kontroversi dalam Perpu Cipta Kerja ini yang sejak kemarin ini ramai menjadi perbincangan juga. Ini ada beberapanya, satu adalah soal hari libur karyawan ya, minimal 1 hari dalam 1 minggu. Perdebatannya banyak, ada yang bilang bahwa dalam 1 minggu liburnya akhirnya cuma 1 kali, tapi banyak juga yang menafsirkan bahwa ini adalah cuti gitu. Kalau cuti nggak boleh ngambil dalam 2 minggu sekaligus, jadi per minggu harus 1. Nah ini yang kedua ya Mbak ya, tidak ada kepastian penetapan upah minimum. Ini pasal 88D ayat 2 yang menjelaskan upah minimum akan mempertimbangkan beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Jadi ini beberapa pasal kontroversial berkaitan dengan Perpu Cipta Kerja. Tadi sudah disinggung oleh Mbak atau Bu Nining ya Mbak? Iya, ada indeks tertentunya juga itu yang menjadi kontroversial ya, karena indeks tertentu tidak merujuk pada sesuatu hal yang pasti gitu. Nah ini penerapan kembali karyawan outsourcing, kemudian juga ada satu hal lagi adalah maksimal pesangon karyawan PHK ini 9 kali, meskipun ada ditambah lagi ada uang lelah gitu ya, itu juga diatur. Tapi ini memang jumlahnya atau kuantitasnya menurun dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Ya. Nah saya ke Bu Nining, kalau dengan kita bicara soal klaster ketenaga kerjaan ya, kalau 10 terlalu banyak gitu. Ya. Dari Mbak Nining yang tadi sebutkan adalah ini mendegradasi perlindungan karyawan, pekerja begitu. Di mana poin yang menurut Bu Nining paling kuat kita ketika bicara soal perlindungan tenaga kerja? Iya, kalau kita bicara tentang persoalan ketenaga kerjaan, yang paling mendasar adalah tentang persoalan kepastian kerja. Yang kedua adalah tentang persoalan pengupahan. Yang ketiga adalah waktu istirahat. Yang keempat adalah ketika buruh tidak lagi dipekerjakan mereka untuk memiliki pilihan ketika sudah di PHK gitu ya. Untuk apakah berusaha, apakah untuk kepentingan masa depan pendidikan anak. Ini justru terjadi semakin penurunan yang luar biasa. Di mana seharusnya pemerintah melahirkan regulasi atau kebijakan itu adalah justru melakukan peningkatan, melakukan perlindungan, melakukan tentang persoalan bagaimana keadilan kesetaraan gitu ya gitu. Saya masih ingat pemerintah pada saat itu menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini dilahirkan agar tidak terjadi tumpang tindih gitu ya, berbagai macam kebijakan antar kementerian atau antar instansi pemerintah atau dari daerah ke pusat gitu ya gitu. Tapi faktanya gitu ya, bukan itu yang dilakukan menjadi prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, tapi banyak di sektor-sektor, misalkan di sektor pertanahan, di sektor ketenaga kerjaan, bahkan di sektor yang lain juga mengalami hal yang sama. Artinya ada terjadi ketidaksesuaian apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, dalam implementasinya kita bisa lihat misalkan tentang persoalan kepastian kerja. Konstitusi negara menjamin, negara seharusnya melakukan jaminan bagaimana kepastian kerja, pendapatan upah yang layak untuk manusia hidup bermartabat. Tapi di sisi lain Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja termasuk perpunya justru mendegradasikan itu, menurunkan kualitasnya semakin jauh gitu ya. Termasuk misalkan tentang hak cuti tadi kita bilang. Kalau bicara hak cuti, waktu istirahat gitu ya, karena tadi diatur tentang sebenarnya waktu istirahat. Ada waktu istirahat, terus kemudian tentang libur bagi buruh bekerja. Kalau di Undang-Undang 13 mengatur tentang berapa hari mereka bekerja gitu ya. Kalau sistem kerjanya 7 jam maka dia bekerja 6 hari. Kalau dia bekerja 8 jam maka itu 5 hari, 2 hari istirahat. Tapi di Omnibus Law dan kemudian Perpu ini justru kemudian dihilangkan hal itu gitu ya gitu. Ini menunjukkan bahwa di mana letak tentang persoalan perlindungan, di mana tentang letak perbaikan. Yang ada adalah membuat buruh semakin tidak berdaya, sudah upahnya semakin ditekan gitu. Termasuk kalau kita baca pasal 184 di Perpu ini ya. Ini bahaya nih, saya sangat prihatin ketika pemerintah menyatakan karena kekosongan, bicara tentang kekosongan hukum gitu ya. Sebenarnya kalau pemerintah mendengar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal tidak disepakati, tapi dipaksakan untuk disahkan gitu ya gitu. Terus kemudian kemudian akhirnya untuk menghindari inkonstitusional maka pemerintah membuat tentang Perpu Cipta Kerja. Padahal yang dihendaki oleh rakyat, publik pada saat itu
Perpu pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, Itu proses pembuatan ya Omnibus Law. Tapi saya harus tanya ke Pak Sarman. Pak Sarman, soal klaster ketenaga kerjaan ada concern, ada keresahan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nining. Gimana Pak Sarman dan juga rekan-rekan mengelola isu ini sehingga bisa atau setidaknya ya memberikan kejelasan pada tenaga kerja, meskipun tadi Pak Sarman menyampaikan kita masih menunggu sosialisasi dari pemerintah. Iya, memang dari 10 klaster daripada Perpu ini yang sangat-sangat mendapat sorotan adalah dari klaster ketenaga kerjaan dalam hal ini. Kemudian substansinya adalah yang tadi masalah upah, hari libur, masalah outsourcing dan pesangon dan lain-lain. Kebetulan Mas Bayu, Mbak Ning juga tahu lah ya, saya 10 tahun di Dewan Pengupahan di DKI Jakarta dalam hal ini. Nah, memang ini kalau kita bicara masalah aturan-aturan ketenaga kerjaan, tentu memang tidak bisa dilihat dari perspektif buruh saja. Di sana hadir yang banyak pelaku usaha. Karena kedua komponen ini adalah satu kesatuan tidak terpisahkan. Pengusaha tanpa pekerja juga tidak jalan, pekerja juga tanpa pengusaha juga tidak jalan. Artinya kita ingin bahwa menyangkut ketenaga kerjaan ini harus mampu melihat dari kedua belah pihak. Kepentingan, kepastian pekerja bagi buruh, kemudian juga bagaimana dijamin bahwa kesejahteraan mereka setiap tahun itu meningkat sesuai dengan kemampuan daripada dunia usaha. Nah, dalam konteks Perpu ini tentu yang saya bilang tadi, kami masih ingin mendalami dan kami ingin secara langsung mendengar dari pemerintah mengenai revisi ataupun penyempurnaan yang dilakukan. Karena kami juga melihat ada juga di sana juga yang menjadi pertanyaan daripada pengusaha misalnya. Seperti biasanya kan kalau kami dari pengusaha kan minta agar pendapatan upah itu kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, di sana kan ada disebut dengan pertimbangan-pertimbangan lain misalnya. Jadi kita ingin pemerintah memberikan penjelasan dalam hal ini. Juga mengenai outsourcing. Yang jelas gini ya, bahwa setelah ada Perpu ini, tentu nantinya kan masih ada aturan-aturan turunannya. Nah, ini menurut hemat saya, disinilah kita nanti, apakah kami dari pelaku usaha ya, dari Kadin misalnya, dari Apindo, maupun dari serikat pekerja, memberikan masukan-masukan yang komprehensif pada pemerintah. Di sanalah kita ingin bagaimana supaya aspirasi kedua belah pihak ini bisa diakomodir, kemudian nanti kita menemukan suatu formula baru dalam penetapan UMP ini yang juga diterima oleh serikat pekerja dan juga bisa diterima oleh pelaku usaha gitu. Karena terus terang saja ya, kami ingin dari pelaku usaha supaya polemik UMP ini harus kita selesaikan gitu loh. Ini jangan menjadi setiap tahun menjadi isu yang tidak selesai. Ya, di negara-negara lain buruhnya sudah kemana-mana untuk meningkatkan SDM-nya, kita masih berkutik masalah UMP. Nah, jadi kami sangat berharap kepada pemerintah agar betul-betul dalam menyusun ulang kembali mengenai aturan-aturan turunannya, tolong secara maksimal mendengar suara dari pelaku usaha, mendengar suara daripada serikat pekerja, sehingga nantinya kita menemukan suatu betul-betul formula yang tepat. Ya, karena kemarin misalnya tiba-tiba Permenaker diturunkan ya, Permenaker nomor 14 tahun 2022. Kami juga dari Kadin juga kaget gitu. Kami juga tidak bisa menerima, serikat pekerja juga tidak bisa menerima. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya kebijakan ini untuk siapa? Nah, ini kan akan menjadi pertimbangan bagi Kementerian Tenaga Kerja supaya dalam menyusun kebijakan mengenai ketenaga kerjaan ini harus betul-betul melakukan perundingan, dialog, konsultasi dengan kedua belah pihak antara pekerja dengan pengusaha, sehingga nantinya ketika produk itu turun tidak lagi mengalami kontravensi atau diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Nggak selesai Mas Bayu, Pak Wita nanti ini. Kondisi investasi kita tidak selesai kalau selalu menggugat. Tapi momentum ini kita manfaatkan supaya kita bisa membuat suatu kebijakan yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, begitu. Tapi kan sejak era awal kan Baik. sudah terjadi ketimpangan kan gitu. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan Pak Sarman, Mbak Nining juga kan sama-sama memberikan masukannya. Tadi concernnya memang berbeda-beda. Ada dua perspektif yang berbeda ya. Satu sisi pelaku usaha ini
menyoroti mengenai adanya peluang investasi sehingga ada perbaikan ekonomi, sementara teman-teman Kasbi ini menyoroti soal perlindungan karyawan. Yang Kita jelas, harapkan dari pemerintah nanti kaum bisa buruh mendudukan dan gerakan rakyat menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 karena itu tidak memberikan perspektif perlindungan dan peningkatan. Kita tangkap poinnya. Kita harapkan nanti pemerintah bisa mendudukan pelaku usaha dan juga teman-teman Kasbi dan lain sebagainya untuk bisa mengakomodir kepentingan dua belah pihak ada ini. titik temu ya, karena kalau pekerja senang, nanti profit perusahaan bertambah, pengusahanya juga nanti jadi senang. Oke. Baik, terima kasih Pak Sarman. Pak Sarman. Bu Nining, terima kasih.